Sekarang 117 Pangkajene. Siap yang mulia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Andi Surya. Saya kuasa hukum dari Paslon 03 dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas nama Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin. Oke. Kami lanjutkan yang mulia. Ya. Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan akuo sebagaimana terurai di bawah ini. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana maksud berdasarkan pasal ayat 157 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, itu dianggap Ya, dibacakan. dianggap dibacakan yang mulia. Mahkamah berwenang ya. Siap yang mulia. Nah, sekarang saya mau cek tenggang waktunya. Kapan putusan KPU ini ditetapkan dan kemudian diumumkan? Keputusan KPU yang mulia ditetapkan dan diumumkan Kapan itu? izin yang mulia. Diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 Pada pukul 00.12 waktu Indonesia, Wita Pak yang mulia. Ya, Wita. Kemudian Anda mengajukan permohonan secara online ya kan? Kami ya benar yang mulia. Secara online, kapan itu diajukan? Kami mengajukan secara online Pak yang mulia itu Jumat? Jumat 23 Jumat 23 lewat 10 menit, 39 detik. Tanggalnya? Jumat tanggal berapa itu? Desember. Jumat tanggal 6 Desember, betul? 6 Desember yang mulia, tahun 2024. Oke, pukul 23.09 ya. Siap yang mulia. 010 atau 09? 010 yang mulia. Oke, 010. Itu tengah waktunya ya. Siap. Terus kemudian sekarang legal standing yang ngajukan pasangan calon. Yang mengajukan adalah pasangan calon nomor urut 3 yang mulia. Nomor 3. Oke, kemudian ambang batasnya gimana uriannya? Mengenai ambang batas yang mulia, kami sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk ambang batas. Oke. Namun yang kami persoalkan dalam permohonan Kalau kami yang mulia, syaratnya karena lebih banyak berapa persen? itu 15% selisih yang mulia. Oke, selisih 15% sehingga tidak masuk. Ya, ambang batas Tapi yang mulia. ada persoalan yang berhubungan dengan TSM. Ada masalah yang berhubungan dengan TSM yang mulia. Oke, dalil-dalilnya apa? Silahkan disampaikan. Apa itu? Bentuk TSM-nya apa saja? Siap yang mulia. Ini lawannya petahana, tak? Lawannya petahana yang mulia. Oke, terus karena petahana gimana, ada apa? Kami bacakan yang mulia. Silakan. Kami tidak membacakan seluruhnya, namun Tapi yang inti-intinya pokok-pokok saja, pokoknya ya. yang mulia. Iya, Pak. Bahwa adapun alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Adapun pelanggaran poin 6 permohonan yang dimaksud adalah bahwa pasangan calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor urut 1 secara terang-terangan telah melibatkan tenaga harian lepas atau THL atau honorer dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang mulia. Ya, terus yang lain? Dan diberi tugas sebagaimana yang tertulis dalam tim kampanye tersebut, yang jelas-jelas namanya tercatat dalam struktur tim pemenangan tersebut. Termohon dalam hal ini melakukan pembiaran, mengabaikan hal tersebut, padahal perbuatan yang tersebut dengan melibatkan THL adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku yang mulia. Ada buktinya? Bukti P4 yang mulia. Berapa? P4 yang mulia. P4. Baik. Terus yang kedua apa? Bahwa tenaga harian lepas honorer yang tercatat dalam struktur tim pemenangan yang dimaksud yang mulia atas nama Muhammad Jailani dan Suhail Nur, Oke. yang mana keduanya merupakan pegawai THL
berdasarkan SK pengangkatan sebagai pegawai nomor 1076 tahun 2023. Ya, sekarang yang lain dianggap dibacakan. Ya. Pokoknya Itu menyangkut bukti tenaga honorer. dibuktikan dengan bukti P5 yang mulia. Ya, terus yang lain apa sekarang? Bahwa pasangan calon nomor urut 1 secara terang-terangan pula melibatkan kepala desa Kepala desa. ya atas nama Muhammad Ikhlas SPD yang ditugaskan sebagai Korcam, koordinator kecamatan yang mulia. Oke. Yang mana ini pula telah kami laporkan ke Bawaslu yang mulia. Laporan Bawaslu gimana? Tidak ditindaklanjuti yang mulia. Tidak ditindaklanjuti. Nanti Bawaslu bereaksi ya. Terus apa lagi? Pada poin 10 yang mulia kami mempertegas bahwa pasangan nomor urut 1 ini berdasarkan SK beliau ini adalah petahana. Kami buktikan dengan P6, kemudian kami lanjutkan. Ya, kalau petahana, kalau enggak petahana kan susah menggerakkan Siap. itu. Ya. Kemudian pada poin 11 yang mulia, termohon lagi-lagi melakukan pembiaran dan tidak berhati-hati dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut tersebut yang pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon bupati Pangkep. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena yang mulia, menurut kami paslon pemohon, pasangan calon nomor urut 1 melanggar pasal 71 ayat 2 dan ayat 3, yaitu melakukan mutasi terhadap ASN dan melakukan pembagian bantuan-bantuan sosial di wilayah-wilayah tertentu yang mulia. Karena melakukan mutasi ya. Iya, Bu yang mulia. Ada nih di permohonan nih. Kami ada Bu yang mulia. Oke. Itu di mana saja itu? Itu di Puskesmas Minasatekne yang mulia. Oke. Dari Puskesmas Tondong daerah Pegunungan yang mulia. Ya. Bukan pejabat-pejabatnya, kepala dinas dan sebagainya gitu. Dia staf ahli media yang mulia. Staf ahli media. Siap. Kemudian pembagian bantuan sosial. Mestinya kalau mutasi itu sebelum 6 bulan kan? Undang-undang khusus itu kan mengatur bahwa petahana 6 bulan sebelum dia ingin melakukan pencalonan, dia tidak boleh melakukan mutasi yang mulia. Tapi kalau ada izin dari atasannya masih Kecuali boleh, ada kan? izin dari Kementerian Dalam Negeri yang mulia. Ini nggak ada izinnya. Nggak ada izin yang mulia. Oke, terus apalagi? Sudah ya, dalilnya itu aja kalau saya baca. Masih kami perlu sampaikan lagi yang mulia. Apa? Silakan. Kami mempertegas yang mulia bahwa Jangan dipertegas, kalau sudah ya sudah kok. Tegas. nama yang dimaksud yang mulia, nama yang dimaksud dalam mutasi ASN tersebut atas nama Juwita SST dari jabatan Bida Ahli Muda pada UPT Puskesmas Bantimala menjadi jabatan baru Ahli Muda pada UPT Puskesmas Bontopera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene nomor 800-131-16.08 BKSDM 2024 dengan mutasi pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintahan Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 17 September 2024. Terlampir bukti P7 yang mulia. Ya, oke, P7. Oke, ada lagi? Masih ada yang mulia. Apa? Bahwa pemohon juga yang mulia telah melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, pegawai THL dan honorer, kemudian Direktur Keuangan Perusda, Kabupaten Direktur Keuangan Perusda Perusahaan Daerah Mapatuo, Kabupaten Pangkep, kemudian Sekretaris Dinas PTSP yang secara terang-terangan, kemudian anggota BPD Badan Permusyawaratan Desa, kemudian melibatkan RT dan RW, kepala desa dengan bukti-bukti tanda terima laporan yang telah kami uraikan dalam permohonan yang mulia. Ya, buktinya P berapa itu? Jadi kami buktikan dengan bukti P12 yang mulia P12, sampai dengan P20 yang mulia. P20. Ya, oke. Ada lagi? Enggak ada sudah tuh. Satu lagi ya mulia. Apa? Tapi ini di luar dari konteks gugatan kami, boleh kami Ya, sampaikan? nggak boleh. Itu Nggak boleh, ya, boleh. namanya menambah substansi. Oh ya baik ya mulia. Kalau begitu, Perubahannya boleh minor, tapi minor itu hanya typo.
Kalau begitu Yang Mulia, lokus menambah substansi nggak boleh. kalau begitu Yang Mulia, kami masuk ke poin laporan kami untuk mempertegas saja kembali Yang Mulia. Ya pendek saja kalau mempertegas, jangan diulang-ulang. Siap. Pada pelapor Abdul Rauf, SPD MPD telah pula melaporkan Komisi Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Pangkep atas dugaan pelanggaran netralitas dan keberpihakan terhadap paslon nomor 1 Ke DKPP. karena meloloskan pasangan calon nomor urut 1 yang jelas-jelas pelanggar ketentuan 71 ayat 2 dan ayat 3 berdasarkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene Kepulauan. Bukti laporan nomor 020 PL garing PB Kabupaten garing 27.13 angka Romawi 12 tahun 2024 kami buktikan dengan bukti P25 Yang Mulia. Ke DKPP tadi itu? Ya. Bukan Yang Mulia. Kemana? Bawaslu Yang Mulia. Siapa yang dilaporkan ke Bawaslu? KPU Yang Mulia. KPU tidak netral dilaporkan ke. Saya laporkan ke Bawaslu Yang Mulia. Oke. Karena meloloskan pasangan Calon ini. tersebut Yang Mulia. Oke. Baik, terus Bawaslu sudah ada sikap? Bawaslu di dalam hasil laporan Yang Mulia itu dia menyatakan bahwa memenuhi syarat formil dan syarat material. Terus? Kemudian kalau terpenuhi syarat formil dan syarat material Yang Mulia, kemudian Bawaslu dalam hal ini menambahkan pula dalam hasil laporan tersebut bahwa tidak terpenuhi unsur pidana pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan kami pemohon dari paslon 03 tidak pernah menjelaskan tentang pasal 7 ayat 2 ayat 3 Yang Mulia. Ya, nanti Bawaslu bereaksi ya. Nggak dilaporkan ke DKPP? Kami tidak melaporkan ke DKPP Yang Mulia karena menunggu hasil dari Bawaslu dulu Yang Mulia. Nah iya, kalau itu menurut Bawaslu tidak ada unsur pidananya kan berarti kemungkinan bisa melanggar etik. Iya Yang Mulia. Kalau melanggar etik ya laporannya ke DKPP. Siap Yang Mulia. Ya kan? Tapi belum tidak lapor ke DKPP. Tidak lapor Yang Mulia. Oke. Cukup ya dalilnya? Cukup Yang Mulia. Baik, sekarang dibaca petitumnya. Dalam petitum 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang dilakukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 nomor 1081 tahun 2024 dan berita acara tanggal 4 Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Haji Muhammad Yusran Lologau SPI MSI dan Dr. Andes Haji Abdul Rahman Assagaf MIKOM sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 nomor urut 1 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene nomor 778/2024 tanggal 22 September 2024 dan berita acara tanggal 4 Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dan Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak mahkamah ditetapkan. 6. Memerintahkan termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 1 yaitu Muhammad Yusran Lologau SPI MSI dan Dr. Andes Haji Abdul Rahman Assagaf MIKOM sebagai calon peserta pasangan calon pilkada dan pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada. Atau menyatakan dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nomor urut 3
atas nama Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin sebagai pasangan calon terpilih dan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024, memerintahkan termohon menerbitkan surat keputusan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan tahun 2024 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip e quo et bono. Demikian permohonan ini kami segenap perhatian Bapak Majelis Hakim diaturkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Prof, ini ada? Cukup? Yang mulia, Pak Lid? Cukup. Baik. Dari kita sudah cukup. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan berapa? P28 atau P29? P1 sampai P29 yang mulia. P29, bukti Ya. fisiknya tidak tercantum dalam daftar alat bukti. Kemarin ini kan kami yang bawa Pak yang mulia P29, tapi oleh petugas di bawah itu minta dipindahkan ke flash disk yang mulia. Oke, sudah dipindahkan? Sudah dipindahkan yang mulia. Sekarang di mana? Pada saat perbaikan. Sekarang? Ada Di sama flash disk-nya sudah ada? sama petugasnya yang mulia. Apa? Di alat bukti di daftarnya tidak ada. Kalau di daftarnya tidak ada yang mulia. Nah, Tapi itu harus dikasih di daftarnya dulu. ya, Ya, nanti diperbaiki ya. siap yang mulia. Terima Baik, kasih yang mulia. Sementara bukti yang sudah ada Ya. P1 sampai dengan P28. P28, Pak. Tapi P19 sampai dengan P24 ini ada masalah ini. Tanda bukti penyampaian laporan berbeda antara daftar alat bukti dan bentuk fisik. Jadi nanti harus diperbaiki. Siap yang mulia. Sementara yang bisa disahkan adalah P1 sampai dengan P28 kecuali yang 19 sampai 2000 sampai P29. Nanti Siap yang mulia. lengkapi ya. Ya, Sementara yang ada disahkan dulu ya. siap yang mulia. Baik, itu nanti diperbaiki. Diperbaiki besok pada sidang berikutnya disahkan. Siap. Ya. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Izin yang mulia, kami ingin menambahkan tambahan alat bukti. yang Ya, mulia. ditambahkan segera paling lambat hari Senin pukul 12. Siap, terima kasih yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Soalnya nanti para pihak bisa melakukan ensage pada sore harinya. Siap yang mulia. Untuk ensage harus pakai surat permohonan. Ya, mau melakukan ensage ya. Baik. Yang terakhir yang akan disampaikan, ditanyakan. Cukup ya? Baik, cukup semua? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 untuk perkara nomor 18, 35, 79, 117 dan 189 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.